Saya satu angkatan dengan Dilan. ChatGPT menurut saya agak lebay sedikit, tapi juga dia lebih naratif. Kalau Claude saya lihat lebih technical, jawabannya pendek-pendek. Kan AI itu sebenarnya jawabannya ngasal. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto, atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan kalau lihat orang di sebelah saya sih, kalau kalian suka industri kreatif, nggak mungkin nggak kenal ya. Dan jujur sampai sekarang masih ada deg-degannya kalau interview Mas Yoris. Karena beberapa kali, meskipun saya sempat satu kantor sama Mas Yoris, dulu kalau teman-teman Gizmo Friends tahu MTV Tracks, Mas Yoris ada di situ. Dan kalau tahu sebuah platform audio namanya Inspigo, Mas Yoris juga ada di situ. Jadi ya 2 kali ketemu satu kantor Mas Yoris gitu kan. Tapi apa kabarnya Mas? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Di generasi, sekarang udah generasi Alpha ya. Dan kalau Gizmo Friends bilang kreatif itu buat generasi terkini gitu. Ini bukti kalau generasi Mas Yoris generasi X kan? Yes. Saya satu angkatan dengan Dilan. Nah, itu dia gitu. Gen X juga bisa kreatif. Jadi siapa tahu ya, walaupun ini Gizmo Friends pasti banyaknya Gen Z, Gen Alpha, kreatif tidak terbatas generasi masih. Betul. Nih. Dan yang mau kita obrolin sekarang adalah bagaimana AI itu bisa tidak menumpulkan kreativitas, gitu ya. Karena kalau ngomongin otak kreatif, udahlah, kita tidak perlu meragukan lagi ya. Berbagai keajaiban dari otaknya Mas Yoris, gitu. Dari ya banyak ya Gizmo Friends kalau tahu era-era hard rock cafe itu Mas Yoris ada di belakangnya. MTV bisa dipegang, Mas Yoris juga, gitu kan. Banyak lah inovasi yang mungkin teman-teman bahkan gak sadari itu ada Mas Yoris di belakangnya. Nah, tapi sebelum ngomongin AI dan kreativitas nih, ini bener apa keliru Mas? Kalau Mas Yoris itu tiap traveling selalu bawa PlayStation. Iya, walaupun belakangan ini karena sangat amat sibuk, jadi mungkin saya bisa bilang 1 tahun terakhir saya nggak bawa lagi. Oke. Karena memang saya punya mainan baru, yaitu AI. Jadi kalau ada waktu kosong, mendingan saya main atau AI. ngulik-ngulik AI. Jadi istilahnya mungkin udah hampir 1 tahun terakhir, saya lupa lah tepatnya. Ada jejak digitalnya, karena kalau dulu saya keluar negeri pasti saya foto. Keluar kota gitu saya pasti foto, saya lagi main PS itu sebagai kayak dokumentasi ya. Saya punya banyak sekali foto saya di berbagai kamar hotel sedang main PS. Jadi bisa kelihatan timeline-nya, tapi kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Oke. Sejak AI keluar, PlayStation tersingkirkan dulu sementara. Tapi PS terakhir yang Mas Yoris mainin PS5 dong? Enggak, saya PS4? masih PS4. Jadi justru saya juga kan sebagai seorang konten kreator gitu yang banyak memberi inspirasi. Saya juga mau ngasih lihat sih, saya pakai handphone gitu ya, bukan yang terkini, tapi hasilnya tetap bagus kan. Sebenarnya kuncinya lighting ya. Iya. Kemarin bahkan ada yang bilang, postingan Mas Yoris bagus banget nih ininya, soundnya, padahal itu cuma masalah posisi kita ke handphonenya gitu ya, sama ruangan hening. Jadi PS pun saya sengaja waktu itu, saya kan suka main bola, memang animasinya lebih bagus, tapi kalau kita riset sebenarnya nggak beda jauh antara PS4 PS5. Jadi saya dan PS5 masih sama besarnya. Kalau mungkin PS5-nya lebih canggih tapi lebih enteng, saya ganti. Tapi karena alatnya malah tambah besar, jadi saya kemarin masih pakai PS4. Tapi saya mainnya yang FIFA ya, yang mereka ganti nama, mereka jadi AFC. Nah kalau gitu kenapa nggak bawa handheld konsol aja Mas? Nah kalau handheld saya tahu diri nih, saya orangnya suka banget. Jadi kalau saya udah mulai main FIFA di handphone bahaya. Setiap ada waktu saya main bola. Oh enggak, ini yang itu kan ada ya ibaratnya konsol-konsol yang sekarang dibuat Nintendo Switch. Ya, yang semacam-macam itulah, atau ROG Ally atau MSI Legend kayak gitu-gitu. Ya, saya sama juga. Saya Switch punya karena sebenarnya buat Ring Fit ya. Tapi ya tadi saya menahan diri nggak mau download game yang akhirnya membuat saya dengan mudah kemana-mana bawa si ini. Saya lebih senang sekarang
waktu luang saya lagi di kena macet, lagi naik MRT, itu saya ngulik AI sih. Oke. Lagi demen-demennya lah. Nah, ini menarik kali ya Gizmo Friends ngomongin AI ini. Karena Mas Yoris itu tadi udah keracunannya baru, sekarang udah nge-game lagi, tapi mainannya udah beda gitu. Jadi AI pertamanya Mas Yoris apa tuh? Kalau sebenarnya kan AI itu ada banyak ya, tapi kalau bisa dibilang yang sifatnya chat itu yang pertama memang ChatGPT. Oke. Dan sampai sekarang saya masih pakai, walaupun sekarang saya sudah nambah ada cloud juga, gitu ya. Dua-duanya saya gunakan yang berbayar, karena buat saya jadi kayak punya 2 karyawan super sih ya. Jadi saya kan ada teman saya yang udah fully integrated ke cloud gitu ya. Kalau saya tetap senang ada 2 sudut pandang yang berbeda. ChatGPT menurut saya agak lebay sedikit, tapi juga dia lebih naratif. Kalau cloud saya lihat lebih teknikal, jawabannya pendek-pendek gitu kan. Jadi ya akhirnya saya nggak jadi migrasi nih, saya masih pakai dua-duanya. Tergantung untuk kerjaan apa, dan bahkan banyak kerjaan itu saya pakai dua-duanya sih. Saya dapat 2 sudut pandang, kadang-kadang 2 jawaban yang nggak 100% sama soalnya. Oke. Itu menemukan 2 pilihan itu dari riset ke udah pakai AI kan, lainnya juga ada ya. Ya kita sebut aja Gemini, terus ada juga Grok gitu. Yeah. Nah dari sekian banyak, masih banyak lah ya yang lain-lain juga, Gizmo Friends pasti tahu. Akhirnya Mas Yoris jatuh cinta, tanda kutipnya, sama 2 itu gara-gara apa? Sebenarnya tepatnya saya juga sempat pakai Gemini kan gratis dari handphone ya. Yeah. Tapi tadinya kan Gemini itu saya lebih pakai kalau saya perlu yang risetnya tuh banyak perlu web link. Terus tadinya kan dia gambarnya bagus banget. Nah sekarang nih kejar-kejaran kan ChatGPT udah bisa kasih kualitas gambar yang sebagus Nano Banana gitu kan. Terus juga si Cloud yang tadinya hanya untuk mikir, sekarang katanya udah mulai masuk ke image creation. Jadi ya sebenarnya sih 3, hanya yang Gemini ini kan saya nggak bayar, saya bener-bener pakai yang bawaan dari handphone aja. Tapi ya pakai juga, tapi bisa dibilang itu poin ketiga lah. Kalau saya lagi nyari web link yang ini dua-duanya nggak dapet, itu masih kadang-kadang dapat dari Gemini. Seintens apa sih seorang Mas Yoris itu pakai AI di keseharian? Sangat intens. Jadi kalau sekarang kan emang saya sebagai pembicara seminar bahkan ngomongnya waktu itu saya perkirakan AI akan meledak di 2020. Ternyata mundur dikit kan. Tapi begitu ChatGPT keluar, nah ini dia nih. Di sisi sebenarnya ada 2 kemarin bet saya tuh adalah di AI sama di NFT, tapi NFT itu gagal. Saya sebenarnya sangat mendambakan kalau NFT as a utility, bukan NFT as a yang gambar-gambar itu ya. Itu kalau NFT as a utility meledak itu saya akan sangat bahagia. Cover buku saya yang ke-10 itu covernya tuh udah NFT sebenarnya, NFT ready ya. Tapi kan secara global juga nggak pick up. Tapi bukan berarti tidak akan pick up. Nah satu lagi sebenarnya AI, dan AI lewat sebenarnya sebelumnya udah banyak AI, tapi kan yang benar-benar AI yang bisa digunakan oleh banyak orang itu ya akhirnya ya ChatGPT dan lain-lain ini. Jadi saya memang sudah menunggu cukup lama, dan pada saat datang ya saya senang sekali sih. Seintens itu pakai AI, tapi AI kan juga perlu dikasih makan ya, tanda kutip Mas Yoris gitu. Gimana sih caranya seorang kreatif seperti Mas Yoris untuk ngasih makan AI-nya ini gitu supaya hasilnya keluar sesuai dengan yang diinginkan sama Mas Yoris? Iya, jadi pertama kan nyoba aja dulu, terus ya masuk tahap kedua kan belajar prompting, dan yang ketiga sebenarnya akhirnya baru sadar, saya lupa ya di bulan keberapa saya baru sadar, kayaknya dia emang harus diajarin dulu nih. Jadi akhirnya saya ambil tuh dari semua artikel tentang Yoris, saya kasih saya lupa ya, dia bisa ngecek atau saya harus kopas. Ada beberapa kan di blog ya, kita nggak bisa, kalau nggak salah yorisbastian.com bisa tuh diakses. Tapi ada beberapa artikel-artikel di portal berita. Berita tuh kayak dikunci gitu ya, jadi saya harus copy paste, saya copy paste. Tapi saya kasih tahu ini sebenarnya diambil dari mana, atau nggak saya screen capture gitu ya, hanya untuk ngajarin dia sih, Yoris tuh kayak gini, pemikiran saya kayak gini. Jadi pada saat sekarang saya misalnya meeting OMG gitu ya, kita berenam, semuanya masukin prompt yang sama bagusnya promptnya, itu setiap laptop udah beda, karena punya saya dia udah lebih saya ajarin lah, ibaratnya.
berpikir seperti Yoris. Tapi ada manajer saya berapa kali ngeliat, kok dia punya dia bagus, ternyata semua dia suruh begini. Untuk pekerjaan yang dia mau submit ke saya, di bawahnya dia kasih prompt, think like Yoris Sebastian, itu udah bisa. Nah, kalau gini apa nggak jadi ngeri mas? Ini kan semuanya udah bisa direplikasi gitu ya, tanda kutipnya gitu. Ada kekhawatiran nggak sih semuanya udah bisa dilakukan, sampai jadinya Mas Yoris bagaimanapun sampai hari ini kan masih menjual jasa kreatif gitu kan. Si AI ini menurut Mas Yoris bisakah menggantikan jadi ya Yoris versi AI gitu? Bisa aja, karena kan kita nggak tahu ya. Nanti katanya ada yang ASI ya. Itu katanya tuh versi AI yang tercanggih lah. Sekarang kita masih kalau nggak salah di AGI ya. Tapi intinya sih kayak kalau saya sih gini, selama kitanya tidak berhenti belajar. Kayak sekarang ya bayangin, beberapa klien saya kita sama-sama pakai AI. Oh tadi kan saya cerita kan, karyawan saya semuanya pakai AI. Kita masukin prompt yang sama, laptop saya lebih bagus, ya kan? Itu satu. Tapi yang kedua nih, klien, ya, bukan hanya masalah laptop saya memberikan jawaban yang lebih bagus daripada laptop klien saya, ya. Tapi sebenarnya itulah diskusinya, diskusi antara saya cerita ke klien saya bahwa AI saya bilang begini, AI dia bilang bagaimana. Nah, dia tetap perlu Yoris Sebastian yang punya human creativity untuk memilih yang mana sebaiknya yang dijalankan. Karena event klien aja gampang nih, dengan begitu banyak usulan, apalagi kalau AI-nya belum pinter ya. AI-nya udah pinter aja, saya selalu tidak 100% pakai. Nah, sama yang paling penting nih, Gizmo Friend sadari adalah kita harus lapor. Kan kita sering gitu tuh kalau sama anak buah kan, suruh bikin, terus kita misalnya cuma pakai 90%. Ya kita pakai aja, kalau ini kita harus rajin kasih tahu lagi, akhirnya yang gue pakai tuh ini. Sehingga dia tahu final decision-nya apa. Mau itu misalnya presentasi, mau itu file doc tapi di PDF kan, atau sesi menti sesi saya kan ada hasilnya tuh, selalu dibalikin ke dia. Atau misalnya sekarang postingan sosial media setelah jalan berapa lama kita screen capture, kasih insight-nya. Itu yang bikin mereka belajar. Jadi jangan cuma di satu arah aja diambil. Nah, dia kasih tahu. Nanti dia bilang, oh kalau gitu Chris, lain kali reelsnya kita coba 30 detik aja gimana. Nah gitu. Jadi menjadi teman diskusi sebenarnya. Nah ini juga menarik kalau ngomongin media sosial gitu. Mas Yoris, kalau saya lihatin dari beberapa waktu terakhir, mungkin dari sejak Mas Yoris ngulik AI, ada transisi dari konten-kontennya Mas Yoris belakangan sekarang ya AI generated kan sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, saya juga belajar. Jadi kalau kita ada satu konten saya tuh kemarin fotonya Bon Jovi. Itu karena kualitasnya udah jelek banget, saya minta AI. Nah itu akan tercapture sebagai AI generated. Otomatis bahkan kita nggak nulis apa-apa, dia langsung tahu ini kontennya AI gitu kan. Nah tapi kalau masih yang kayak tadi, ini teksnya disempurnakan gitu ya. Terus jumlah slide-nya diperpendek. Itu belum dikategorikan AI generated. Jadi baru istilahnya sebenarnya hitungannya AI assisted. Tapi sekarang canggihnya si Instagram, kalau kita kayak tadi foto Bon Jovi, saya sampai kaget kan, lah yang mana nih gua? Teksnya gua cuman AI assisted, ya kan? Captionnya juga cuman AI assisted. Yang mana ya? Terus saya tanya sama AI, dikasih tahu, oh itu yang foto Bon Jovi. Itu kan lu yang dari foto aslinya jelek, dibenerin lagi. Nah itu terdetek langsung sebagai AI generated. Karena gini, pastikan ya Gizmo Friend kalau misalnya bikin konten 100% hanya AI generated, nggak bakal fly. Jadi itu formulanya juga ya. Kenapa kalau dilihatin dari interaksinya di kolom komentarnya Instagramnya Mas Yoris, itu kayak orang nggak mengkritik kenapa Mas Yoris sebagai orang kreatif pakai AI gitu ya. Karena tetap ada sentuhan personalnya Mas Yoris. Setiap postingan saya pasti ada satu hal yang tidak ada di AI. Itu bisa kelihatan, kecuali tadi ya yang ditulis tuh ya hal-hal yang umum, teori, apa yang tidak ada personal stories. Karena ini pengalaman saya,
pergi ke Disneyland sama anak saya yang udah siap setengah mati mau jelasin soal Walt Disney, salah satu tokoh idola Yoris Sebastian di dunia kreatif, anak saya udah lebih tahu tentang Walt Disney dari AI. Nah, apa yang anak saya nggak ada ceritanya adalah cerita tentang ayahnya pertama kali ke Disneyland itu umurnya udah tua. Kamu bersyukur nak, kamu umur segini udah ke Disneyland, udah tahu tentang Walt Disney. Papi baru umur berapa? Nah, dari situ saya sadar bahwa manusia tuh punya banyak, termasuk anak-anak muda ya, Gizmo Friend yang muda-muda, kalian punya cerita otentik yang tidak ada di AI. Tapi nggak apa-apa, AI membantu, assisted, merapikan, membuat komentar. Tapi in the end, selalu posting sesuatu yang Yoris banget, selalu posting sesuatu yang dirimu banget. Oke. Kasih sentuhan manusia di setiap postingan. Kalau gitu persentasenya berapa Mas? Ada formulanya atau wah ini nggak bisa sih pakai rumus pasti gitu buat menentukan berapa persen AI, berapa persen sentuhan manusianya? Nggak, jadi kalau buat saya gini, pemikiran harus tetap pemikiran kita. Jadi sebenarnya gini, kalau saya lihat ya setelah sekian lama ngulik AI lah ya, saya nggak mau dibilang pakar AI kan. AI itu hanya membantu memperlihatkan siapa yang senang mikir sama siapa yang nggak terlalu senang mikir. Oke. Tadi makanya bayangin Yoris Sebastian, ini mungkin podcast pertama nih saya nge-reveal bahwa iya, saya tuh nggak main PS lagi karena tadi nanyanya dari PS kan, nggak ada yang nanya saya dari PS soalnya. Saya jadi tidak main PS lagi, waktu yang biasa main PS saya pakai buat main AI. Tapi sebenarnya main AI ini kan sebenarnya membuat saya jadi sadar, saya tuh orangnya suka mikir. Ini yang saya sering bilang, kadang-kadang kasihan nih buat orang-orang yang pakai AI, tapi karena pada dasarnya dia nggak suka mikir, jadi mungkin dari 3 kali tektokan sama AI, dia sudah puas. Nah, itu sih sebenarnya. Karena walaupun, ya bisa jadi ya, pada akhirnya, misalnya 8 slide itu direkap secara indah, ibaratnya kayak saya punya copywriter kan. Oke. Tapi copywriter seindah apapun, kalau apa yang mau kita sampaikan itu tidak resonate, nah ini yang AI nggak bisa paham dia. Mana yang dia bisa resonate, dan kita saling mengingatkan, misalnya, lu jangan kayak gitu dong, nanti pembaca gua sensi nih kalau lu gini-giniin nih, baper nih dia nih, nggak boleh, kita nggak boleh gitu. Nanti gantian dia yang bilang, Yoris, lu nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Itu bahaya nanti buat audiens. Nah, jadi kita juga kayak saling cek, dan memang dia pinter bahwa dalam membuat konten nih kita juga harus mikirin banyak faktor. Oke. Tapi gini Mas, soal tadi orang malas mikir dan tidak gitu ya. Kalau kita compare ke ide-ide kreatifnya Mas Yoris, mungkin Gizmo Friends tadi lagi ya, balik lagi muter ke era Mas Yoris bikin marketing Rp0 dulu gitu ya. Konser hari Senin, MTV yang bisa dipegang ya, dan banyak lagi lainnya gitu ya. Itu tuh ide-ide gila zaman itu gitu kan. Kalau dibuat, apa memang sekarang udah nggak mungkin lagi ada ide yang seorganik ide-ide gilanya Mas Yoris zaman itu, atau sebenarnya kita bisa lebih gila lagi dengan ada AI gitu? Sebenarnya kita bisa lebih gila lagi, dan sayangnya saya nggak bisa ceritain. Banyak sekali nih ide-ide baru yang memang bedanya saya jual ke klien saya, yang wah itu lebih gila lagi sih sebenarnya, dari Alec Mandi, dari Destination Nowhere. Karena bayangkan semua yang saya lakukan dulu itu mungkin terbatas dari pengetahuan saya dan buku yang saya baca. Kalau sekarang penjelajahannya si AI ini bahkan bisa sampai ke jurnal-jurnal. Jadi saya misalnya lagi pegang klien venue deh misalnya. Saya mau naikin, saya sebenarnya di hire gara-gara mau naikin venue tersebut di hari yang sepi. Teringat Alec Mandi kan. Nah, tapi ternyata pada saat saya lihat, ini Sabtunya masih istilahnya mungkin lakunya baru 30%. Nah, saya mau fokus yang naikin dari 30 ke 60, 30 ke 70% dulu dong Sabtunya. Nah, itu ide-idenya, wah, saya aja bilang, ceritanya kolaborasi, human creativity. Dengan saya bilangnya sih, AI itu saya masih anggap, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah ya. Saya masih ngerasa AI itu researcher saya sih.
Oke. Dia belum menggantikan saya. Boleh sih dia kadang-kadang sebagai researcher kan dia keluarin berbagai possibility, berbagai ide. Pada akhirnya saya manusia yang menggunakan judgment untuk memilih atau bahkan mengkoreksi, membuat ide yang wah ini sih nggak kalah dari Alec Mandi. Tapi ngomongin ide ini ada satu yang menarik juga. Tadi sebelum kita tapping nih Gizmo Friends, Mas Yoris juga sempat bilang dia di beberapa kesempatan juga saya bilang aja kalau saya belum ada ide gitu. Oh, iya. Nah, dengan adanya AI ini kan nggak mungkin dong AI jawabannya maaf Mas Yoris saya belum ada idenya gitu. Gitu gimana akhirnya memilah oh ya kita pakai aja jawaban AI ini sampai saya ngaku aja saya belum ada sih kalau sekarang gitu. Ya jadi buat saya ini juga ya untuk seorang Yoris Sebastian, saya bisa bilang kapan saya menilai AI itu punya jawaban bagus sama kapan AI itu sebenarnya jawabannya ngasal. Gitu. Jadi itu yang terjadi pada saat saya pasti kan pada saat saya mau melakukan satu hal saya pasti nanya dia. Dan saya sengaja biasanya nanyanya tuh umum dulu. Jadi saya nggak mau bilang bahwa ini saya lagi handle ini. Saya pura-pura aja. What do you know about ini? Jadi umum dulu. Jadi kita kayak belajar aja bareng-bareng. Baru pas di ujung, termasuk saya misalnya nanya nih, misalnya klien saya brand A gitu ya, saya nanya. Nah ini yang menarik kan, di AI itu kita bisa diusulkan. Tuh. Jadi saya misalnya mau renovasi rumah, itu harus gimana gitu kan. Itu sampai merek semennya, merek catnya tuh diusulkan. Tanpa kita bisa bayar seperti Google kan kita bisa bayar supaya search-nya dia paling atas. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, begitu kelihatan, wah klien saya kesebut. Apa saya akan beda. Klien saya belum kesebut, wah PR saya lebih banyak. Gitu loh. Jadi itu yang ini, tapi masih kelihatan kok pada saat AI idenya masih jelek-jelek, ya saya bilang sama klien saya belum ada ide. Saya perlu waktu lebih lama untuk ngeriset. Dan emang sekarang klien juga sadar bahwa karena dia juga pakai ya, AI itu cepat. Tapi kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, kita nggak boleh instan. Oke. Nah ini gimana menjaganya gitu ya? Karena AI selalu menawarkan solusi tanda kutip gitu ya, 24 jam non-stop, nggak seperti human yang ada batasnya. Tapi Mas Yoris juga berani bilang, oh ya ini belum bisa kalau sekarang. Iya. Riset dari mana lagi yang Mas Yoris lakukan? Apakah kembali ke literasi dan hal-hal konvensional, baru nanti balik lagi ke AI atau ada strategi-strategi lain? Iya, jadi itu kan pasti sifatnya desk research ya. Jadi kayak pertemuan pertama sama klien. Nah, itu juga untuk memastikan si klien bahwa I told you kalau saya tuh punya proses namanya iteration. Dari incubation, thinking out of the box, explain to others, itu panjang tuh. Termasuk wawancara orang, gitu kan. Wawancara orang pun ada yang fokus interview, ada yang unfokus. Kalau diperhatiin tadi saya sama AI aja saya ada yang unfokus, ada yang fokus. Kalau unfokus tuh saya nggak bilang sama si AI-nya saya lagi ngerjain project ini. Saya pengen tahu pemikiran dia yang umum tanpa terkontaminasi bahwa ini adalah klien saya. Oh ternyata tadi klien saya disebut aja enggak, kacau banget nih. Nah itu kan, itu namanya unfocus interview. Nah tapi saya juga harus melakukan dengan human. Bahkan sampai sekarang nih, saya melakukan FGD, saya masih sangat sering akhirnya pakai idenya dari statement hanya satu orang. Atau bahkan misalnya cuma 4 orang daripada saya udah wawancara 100, hanya ada 4 komen yang saya suka banget, itu bisa saya pakai, bisa saya mainkan dari situ, karena disitulah human creativity sebenarnya. Kalau si AI ini kan membaca pola, membaca pattern, itu di film Esok Tanpa Ibu tuh yang Dian Sastro tuh kelihatan. Akhirnya si ibunya ini, si Aibu ini, itu bolak-balik membosankan juga, karena ya dia hanya membaca pola. Sementara human itu kan bisa marah, dia nggak bisa marah, gitu loh. Human itu kan bisa sebel, dia nggak bisa sebel. Dia ulang aja terus, jangan lupa minum vitaminnya, jangan lupa ini. Walaupun sampai di titik yang sangat berbahaya, bapaknya nanya, anaknya di mana? Saya nggak boleh ngasih tahu. Hah, ini AI gimana sih? Gua
dalam tanda petik suami lu gitu kan, nggak bisa karena dia udah diprogram polanya harus membuat si anak ini happy. Nah itu yang harus hati-hati. AI itu membaca pola. Nah manusia yang bisa berpikir kreatif, dan World Economic Forum kan masih menempatkan di 2030 walaupun nomor 1 udah AI skill yang berhubungan dengan AI, creative thinking masih nomor 4. Oke. Gitu loh. Dan- Tapi manusia yang tidak menggunakan AI kacau kalau melawan manusia yang menggunakan AI plus dia punya human creativity. Oke, dan ini jadi menarik Gizmo Friends kalau ngomongin kreativitas dan bagaimana AI bakal ya jadi bagian dari itu gitu ya. Ada satu game namanya Detroit Become Human. Mungkin Mas Yoris entah udah main atau belum. Ini gamenya sebenarnya nggak baru-baru amat, tahun 2018 Mas Yoris. Ceritanya itu soal AI pada zaman itu yang menceritakan di tahun 2038 kita udah bisa membeli asisten rumah tangga dari pusat perbelanjaan. Dan di awal ceritanya di game itu ya, itu tuh ada human music harganya sekian begitu. Jadi dia menarasikan bagaimana kehidupan di masa depan yang mungkin nggak terlalu jauh dari kehidupan kita sekarang gitu ya. Dan ternyata ada harga yang sepertinya ingin disampaikan oleh si pembuat game itu, human creativity itu lebih mahal daripada sistem yang ya artifisial gitu. Apakah Mas Yoris juga tetap berada di track yang sama? Iya, nggak apa-apa, gue tetap akan menjadi seorang yang kreatif dengan harga yang akan tetap layak dibayar sebagai orang kreatif, meskipun sistem bisa melakukan itu. Iya, dan bahkan menurut saya ini contoh nyata lompatan besar yang dulu juga antara fabrikasi sama handmade. Ya kan, handmade sempat ada masanya kan mahal gara-gara bikinan manusia. Itu kalau kita ke Jepang masih banyak tuh kita menemukan barang-barang yang mahal karena bikinan manusia, karena masih made in Japan. Begitu udah bukan made in Japan, ya itu namanya industrialisasi gitu. Nah tapi itu kan masih ada hubungannya sama sebenarnya itu lebih ada hubungannya sama rasa. Kalau nanti human creativity kenapa harus dinilai lebih mahal? Menurut saya, dan ini saya sekarang sedang jalankan dengan klien-klien saya, human creativity hasilnya lebih baik daripada AI creativity. Oh itu udah ini ya, udah terbukti berarti Mas ya? Sekarang saya sedang menjalankannya. Oke. Jadi karena tadi kan hampir semua klien saya pakai AI juga. Kenapa dia masih pakai Yoris Bastian? Karena kita berdiskusi tentang apa yang diomongin sama AI, apa yang diomongin sama AI. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi, dan sekarang saya sedang menikmati hasilnya. Karena kalau misalnya dia mau dalam tanda petik lebih murah, jadi pakai AI aja. Dia pakai 7 kalau perlu AI berbayar. Nah tapi di titik mana gitu, akhirnya sebenarnya apa sih, mungkin banyak pelaku industri kreatif yang lain nih Gizmo Friends penasaran gitu, apa yang Mas Yoris lakukan supaya ya tetap bahwa bisa punya selling point tadi gitu, human creativity tetap punya harga. Kan banyak ya pelaku industri kreatif, saya nggak mau nih pakai AI karena ya itu nanti bahkan against banget gitu. Enggak lah, kita tidak, kalau cuman begitu sih semua orang bisa melakukan. Nah, apa nih yang jadi kunciannya Mas Yoris gitu? Ya, buat saya sebenarnya gini sih, paling sederhananya adalah kalau buat saya AI itu alat bantu. Jadi misalnya tadi ya, saya berbagi di Instagram kan for free. Saya pakai AI. Assisted by AI. Tapi pada saat saya dapat branded placement, itu yang ngedit, yang naro font segala macam manusia. Pada saat saya dapat branded content, dia mau dibikinin karusel hitam putih ciri khas stylenya Yoris Bastian, saya pakai human. Kenapa? Itu pasti lebih precisely sesuai yang saya mau. AI ini belum bisa 100% bikin seperti yang saya mau. Manusia bisa. Nah itu bedanya. Jadi sebenarnya AI itu meninggikan manusia. Saya tadinya punya researcher, yang kalau saya suruh ngeriset mungkin rata-rata minta waktu 1 minggu. Sekarang dalam hitungan less than 7 detik, AI ngeluarin. Pertanyaannya, orang ini ngapain?
orang ini ditinggikan. Dia ngecek, AI bisa salah juga. Bahkan kalau di cloud kan ditulis di setiap itu bawahnya ya ada disclaimer. Ada disclaimer dia bisa ya. salah. Terus yang kedua sebenarnya yang sudah mulai terjadi nih, orang ini harus nyari berita-berita yang di luar algoritmanya Yoris. Even sekarang saya udah ngerasa nih, si ChatGPT sama si Claude ini, bahkan Gemini, contoh-contoh yang dikasih itu Yoris banget. Itu saya nggak suka. Nah, tugas manusia mencari contoh-contoh yang sejalan sama pikiran saya, tapi keluar dari algoritmanya Yoris. Itu bisa dilakukan oleh manusia, karena kalau kita suruh nggak bisa. Dia sudah terpola. Padahal saya maunya dia terpola untuk tidak terpola. Nah, susah. Nah, itu dikasih ke manusia. Jadi sebenarnya mau itu di PR, mau itu di sales, mau itu di marketing, mau itu di promotion, mau itu di HR, manusia harusnya ditinggikan. AI ini mengerjakan kerjaan-kerjaan yang clerical dalam tanda petik ya, karena memang clerical super ya. Kayak dia bisa bikin animasi Ghibli. Nah, ini saya masuk ke poin yang menarik nih. Animasi Ghibli dengan sangat mirip. Kenapa? Karena Ghibli itu di internet ada jutaan gambarnya Ghibli. Terus orang pada marah kan? Saya juga setuju. Saya sama sekali nggak pernah posting foto saya misalnya bertiga sama anak istri saya tapi pakai Ghibli style. Tapi pertanyaan saya, misalnya ini setelah Webtoon IPO, dia dapat duit banyak, dia kerja sama Ghibli. Sekarang kita di Webtoon bisa bikin kartun Ghibli style, tapi kata-katanya terserah kita. Dan dia udah dapat uang advance dari Webtoon, terus setiap kali itu meledak, Ghibli juga dapat. Itu kan namanya licensing. Nah, itu jadi pertanyaan yang berbeda kan. Jadi maksud saya juga sama. Kalau kita mengacak-acak hak kekayaan intelektual orang, saya nggak setuju. Tapi kalau misalnya akhirnya Ghibli-nya legally licensing, dan kita bisa bikin komik Ghibli, itu kan yang akan datang ke museum Ghibli lebih banyak lagi, yang akan nonton original works-nya dari Ghibli akan lebih banyak lagi. Dan berlaku juga untuk IP-IP lain berarti, Mas? Ya, itu kan contoh yang paling banyak orang marah. Sebenarnya kan kalau itu udah beres, dia akan bikin art style-nya Pixar. Dia bikin art style-nya ini. Baliknya jadi licensing deal. Yang harus kita sama-sama nggak suka adalah orang yang gue pakai aja AI supaya gratis. Jangan. Kita harus menghargai jeripaya Ghibli membuat art style tersebut. Nggak boleh dong berlindung di balik, itu kan udah banyak di internet. Boleh, enggak. Banyak di internet tidak membuat lu harus bisa bikin yang sama persis. Oke. Nah, kalau gitu dengan setiap orang misalnya ya nantinya bisa membuat sesuatu yang orang banyak udah suka, ya Ghibli style, Disney style, apapun itu ya, style-style pop culture dunia yang orang udah suka. Menurut Mas Yoris lebih penting mana nih, memunculkan sesuatu yang baru atau membuat yang sudah disukai banyak orang nih lebih banyak diserap orang gitu? Pasti pada akhirnya manusia tuh terbagi dua. Ada satu yang dia mau riding apa yang sudah disediakan, tetap aja akan ada orang gila yang dia mau bikin art style yang baru, yang dia mau start dari zero, nge-create art style-nya dia sendiri. Nah, jadi pastinya yang nomor 2 ini lebih sedikit. Majority akan ngambil jalan yang gampang. Sama seperti zaman dulu kan, saya fotografer loh. Tiba-tiba Instagram keluar dengan berbagai filternya. Kayaknya udah nggak perlu lagi nih pakai kamera DSLR, iya kan? Tapi ya saya bisa selalu bilang kalau saya ngomong di forum fotografi sebagai mantan fotografi, kalian jangan terjebak sama alat. Fotografi sebenarnya yang dinilai apa? Pikiran kita. Saya berkali-kali menang lomba foto itu karena idenya, bukan alatnya. Nah, ini kan alatnya yang berubah-berubah terus. Sekarang ada alat namanya AI yang bisa membantu kita. Ya lebih seru sih memang motor manual ya. Tungguin nih sisting nih. Gue cuma dikasih satu lagu, bayangin. Jauh-jauh 36 jam bolak-balik gitu ya ke Inggris. Cuman satu lagu, men. Nah, itu kan kreativitas manusia dalam waktu satu lagu, dan waktu itu belum ada kamera digital. Jadi gue nggak tahu nih jadi apa enggak.
Itu lebih seru sih. Tapi kan kita nggak boleh bilang, nggak bisa, gue maunya balik ke zaman itu, nggak bisa dong. Kita sekarang berada di era di mana motret itu langsung ada hasilnya. Kita bisa ngecek. Nah, kita harus bermain dengan era yang terkini. Gitu. Okay. Walaupun saya merasa beruntung ya, dibandingin generasi A, Z, bahkan beberapa Y gitu yang tidak mengalami era manual. Saya merasa beruntung pernah mengalami era itu. Oke, ini menarik Gizmo Friends, sedikit kita ngomongin soal fotografi karena salah satu postingan ya belum mungkin nggak terlalu lama dari waktu kita rekaman ini ya, Mas Yoris posting soal fotonya dengan Bon Jovi gitu. Menjadi fotografer Bon Jovi dan Mas Yoris punya ide gila dulu menggabungkan poster gedenya Bon Jovi sama Bon Jovi-nya gitu kan. Nah, itu kan jelas bukan ide AI ya pada zaman Iya, AI cuman membaguskan foto yang sudah usang dengan kualitas yang lebih baik. Nah, sama ketika Mas Yoris bilang kembali ke masa itu gitu. Kalau ini Gizmo Friends mungkin penasaran apa sih yang bisa dilakukan sama AI, dan karena ada orang yang punya banyak ide gila gitu ya, apakah Mas Yoris juga akan bilang gitu, kita nggak mungkin nih bisa melompati waktu dengan AI gitu. Sepakat nggak? Sepakat. Karena ya kita harus go with the flow, ya kan. Sekarang memang ada AI, dan AI saya pakai sebagai alat bantu. Bukan kayak tadi, oh ini fotonya Bon Jovi sama poster Bon Jovi-nya ini di-create sama AI, bukan. Dia hanya meng-enhance foto tua yang sudah usang menjadi foto yang looks good gitu loh. Tapi yang saya mau tampilkan di postingan itu bahwa saya itu freelance. Sebenarnya Hai akan jauh lebih hemat kalau hanya menggunakan foto-foto Firdaus Fadlil, mentor saya. Saya harus berjuang lebih ekstra supaya foto saya bisa dimuat di majalah dan saya dibayar. Nah, saya bawa deh tuh poster 1:1-nya Bon Jovi, dan bisa aja kan saya udah capek-capek bawa, ternyata Bon Jovi bilang, oh sorry, I don't want to, saya nggak mau terjebak dengan image lama saya, kan bisa. Begitu dia bilang nggak ada, udah foto saya 0. Karena kan kalau cuma foto-foto Bon Jovi-nya ya pasti pakai foto karyawan, fotonya Daus, redaktur foto kan. Saya harus di masa itu mencari ide yang original, sehingga saya come up dengan itu. Sama kayak yang Ruth Sahanaya juga gitu kan. Daus punya foto 4, saya dapat 1. Bisa aja 5-5-nya Daus, tapi karena saya punya foto Ruth Sahanaya yang ada matanya di depan, itu membuat saya mendapatkan 1 foto, dan akhirnya kita dua-duanya, Daus dan saya, menjadi 5 fotografer terbaik dari konser Ruth Sahanaya. Ya kan, jadi sebenarnya itu yang harus dilakukan oleh teman-teman Gizmo Friends ini di era AI, tapi yang berjaya adalah human creativity.